Welcome to Ecclesias Podcast. Bareng aku Jonathan dan rekan saya Melisa. Ya, kali ini kita hadir dengan tema yang baru ya Melisa ya. Ya, yang menarik sekali yaitu relation in workplace. Tentu kalau kita bicara tentang workplace, tempat kerja, relate banget dengan kondisi kita berdua nih, terutama Betul saat sekali. ini ya. Soalnya kita udah bekerja ya, Jo ya. Kita bekerja sudah cukup lama ya. Iya, dan temanya ini kayak sangat menggugah hati karena banyak pergumulan-pergumulan di dunia kerja yang Bener, struggle kita ingin yang tahu kita jawabannya. Iya betul. Tentunya Melisa kita Iya. nggak sendirian, Iya. maksudnya nggak cuma kita berdua. Kita ngundang nih pembicara yang super luar biasa Wih, excited banget tentunya. dan sangat sudah berpengalaman di dunia kerja juga. Ya. Kita boleh langsung saja memperkenalkan pembicara kita Cike. Cike, halo C. Halo Jojo, halo Melisa. Ya. Apa kabar C? Wah, kabarnya luar biasa. Seneng gitu ya kalau lihat seorang pekerja menjawab salam apa kabar dengan Luar ceria, biasa senyuman itu. itu gimana gitu ya. Merasa semangatnya kelihatan banget. Apalagi sudah habis pulang kerja capek gitu tapi tetap semangat itu kayak wah adem banget hatinya ya. Bener. Ini ketemu Jojo sama Ica nih bikin semangat ini soalnya. Wih. Oke, C boleh perkenalkan diri sekali lagi mungkin untuk teman-teman kita, pendengar-pendengar kita, Ya. Ecclesias Podcast. Mungkin backgroundnya seperti apa, sudah bekerja berapa lama nih ya. Ya. Dan boleh deh diceritain sedikit aja gitu. Oke, boleh dong. Thank you ya. Jadi nama saya Ike, panggilannya juga Ike gitu ya. Dan saat ini masih aktif bekerja. Saya karyawan di sebuah kampus swasta, salah satu kampus swasta terbaik gitu ya di Jawa Timur, dan juga freelance sebagai pengajar bahasa gitu. Puji Tuhan tahun ini nih sudah menginjak tahun ke-16 gitu ya kalau saya bekerja sebagai karyawan tadi. So nice meeting you all users. Oh, 16 tahun, kalau saya mendengar 16 tahun kok merinding gitu ya Melisa ya. Karena saya sudah 3 tahun aja kayak serem gitu ya rasanya. Ini sampai 16 tahun tuh selain setia benar. tapi juga mungkin ada campur tangan Tuhan di dalamnya ya. Iya, Pasti. pasti. Ya, Ya. tentunya di episode kita yang pertama tentunya Ya. di topik relation in workplace ya maksudnya. Ini kita ada beberapa part Melisa. Iya betul banget. Kita bagi beberapa part. Yang ini Dan part pertama dulu Part ya pertama berarti. kita akan membahas tentang mission in workplace. Ya, Di mana? Bagaimana? Mission in Workplace ini kita membahas sih teman-teman. Jadi gimana sebagai anak-anak Tuhan kita mempunyai misi dan visi menjadi garam dan terang dunia di dalam pekerjaan. Jadi tidak hanya sekedar bekerja tapi ada misi yang kita kerjakan di tempat kerja. Nah, begitu Jo. Mungkin boleh langsung lanjut. Kita masuk langsung ke pembahasan kita tentang mission in workplace bersama dengan CIK tentunya. Ya, C, aku mau tanya nih sebelumnya. Yes. Sebenarnya ya C ya, kita itu bekerja tujuannya untuk apa sih C? Wah, Itu pertanyaan yang pembuka yang seringkali mungkin anak-anak yang baru lulus atau bahkan orang yang sudah cukup lama bekerja Kayak masih bertanya-tanya bertanya-tanya gitu ya. gitu. Apa Tuhan itu punya tujuan yang diharuskan untuk kita kerja di dunia kerja ini gitu. Oke. Ya ini baru pembuka ini ya, udah berat ini ya pertanyaannya ya. Tapi gak apa-apa, I'm ready gitu. Oke, jadi pertanyaan ini memang pergumulan pribadi saya juga. Dan setelah direfleksi gitu ya, kayaknya yang nanya gini nih gak cuma orang yang udah lama bekerja gitu. Orang yang teman-teman mungkin yang lagi mengumpulkan akan bekerja gitu ya, itu juga bertanya kok tentang ini. Bahkan yang lagi jalanin kerja itu juga pertanyaan ini sering muncul juga gitu. Kalau ditanya gini, apa sih sebenarnya tujuannya kita bekerja gitu ya? Baru-baru ini nih saya dapat insights dari 2 sumber. Wah, ya puji Tuhan ya, timingnya pas ini. Jadi sebelum podcast ini dan lagi mempersiapkan podcast ini, Tuhan kasih nih insights gitu. Yang pertama itu
dari sebuah kebaktian gitu ya. Sebuah kebaktian ini pas ngomonginnya tentang workplace gitu. Nah, dari situ saya dapat insights-nya tentang ini sih. Kenapa sih kita perlu kerja gitu? Ternyata bekerja itu setidaknya ada 3 hal gitu ya yang jadi drive kita untuk kita kerja. Yang pertama itu kerja itu untuk memberi dampak ya, tentunya dampak yang baik dong gitu ya. Bawa perubahan gitu. Yang kedua untuk menunjukkan kemandirian gitu. Bahwa kita sebagai orang-orang yang bekerja, kita orang yang mandiri gitu, nggak bergantung sama orang lain. Dan ketiga, justru kita ini melalui pekerjaan kita ini kita juga punya kemampuan untuk berbagi lebih. Gitu. Jadi nggak cuma mencukupi kita sendiri, nggak cukup mandiri saja, tapi gimana kita juga nanti bisa jadi berkat, bahkan support orang lain. Dan juga, nah ini nanti kita akan ngomongin ya mission in workplace. Gitu. Nah insight yang kedua itu dapatnya dari buku. Nah bukunya ini penulisnya Timothy Keller, judul bahasa Inggris itu Every Good Endeavor. Nah tapi ini mau kayak ngonekin gitu ya, relate apa sih pekerjaan kita ini sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau nggak sih kayak gitu. Nah dan the good part itu dalam buku ini ada 3 bagian ya. Yang pertama itu tentang rencana Allah tentang kerjaan itu sebenarnya apa. Terus masalah kita tuh sebenarnya apa sih dalam kerjaan biasanya. Tapi yang paling menarik adalah bagaimana perspektif tentang kerjaan itu akhirnya diperbarui kayak gitu. Nah ada satu statement yang sangat menarik ya dari buku ini itu ketika pertama kali di bab pendahuluannya gitu ya, bahkan bilang bahwa kerja itu bukan punishment, bukan hukuman gitu. Karena kita ini seringnya ya mindsetnya yang kita punya itu tuh kan kita ini jadi susah di dunia ini gara-gara itu tuh leluhur kita gitu ya yang berdosa akhirnya kita jadi nggak bisa nyantai-nyantai di Taman Eden gitu ya. Jadi seolah working is actually a burden gitu. Padahal no, kerja itu bahkan Allah di masa-masa penciptaan itu Allah itu berkarya loh dan Allah bekerja. Jadi that's sangat menarik gitu. Jadi kalau ditanya nih sekarang apa sih sebenarnya tujuan kita bekerja? Yang pasti satu karena kita dicipta segambar dan serupa Allah dan Allah itu bekerja sejak penciptaan. Ya kita juga seperti dia dong gitu. Ciptakan sesuatu yang baik kayak tadi bawa dampak yang baik. Dan dampak itu nggak cuma buat diri kita, tapi buat orang lain. Segitu dulu nih. Wow. Aku pribadi sih dengar tentang statement pertama dari CIK ya. Tentang tujuan bekerja itu aku ngena nih. Harus memberi dampak, berbagi, lebih. Ini sesuatu hal yang mungkin saat ini seringkali disepelekan banyak orang. Karena ya kita tahu bersama kondisi ekonomi saat ini ya C ya tentunya membuat orang itu berbondong-bondong ingin memperkaya diri sendiri. Sehingga dia itu lupa kalau sebenarnya yang seperti Cece sampaikan tadi kita harus bisa jadi saluran berkat buat orang-orang di sekitar kita. Kita harus memberi dampak bukan cuma bicara soal uang di sini kita bisa memberi dampak melalui banyak hal tentunya C. Cuma ya itu yang seringkali saat ini disepelekan oleh masyarakat karena mereka berbondong-bondong itu tadi ingin memperkaya diri, bagaimana situasi kehidupan pribadinya cukup dan lain-lain. Bagaimana sih C menanggapi hal-hal yang kayak gini kondisi sekarang? Ini menarik ya, karena sebenarnya justru pertanyaan itu bakal connect banget, relate banget sama topik kita, yaitu mission in workplace. Kalau kita cuma sekedar kerja, kita nggak aware kok dengan sebenarnya apa sih misi yang Tuhan tanamkan sampai kita ini diizinkan untuk bekerja, gitu. Jadi kalau tadi yang Jojo pikir memperkaya diri gitu ya, yaitu cuman sebenarnya jalani hidup kayak gitu aja gitu. Tapi nggak aware kalau ada satu misi yang perlu kita capai kayak gitu. Wah. Oke. Iya, kalau dari aku pribadi juga kenanya itu di pekerjaan itu bukan sekedar punishment gitu ya. Kadang-kadang kan kalau dalam pekerjaan itu aras-arasan atau suka ngedumel itu karena menganggap bahwa pekerjaan itu suatu hukuman karena atas kita yang sudah melakukan pekerjaan itu. Tapi ya itu kembali lagi yang diciptakan serupa dengan gambar Allah. Jadi karena Allah sudah bekerja
terlebih dahulu, maka ada pribadi yang bisa kita contoh untuk bekerja itu. Wow. Rasanya pertanyaan pertama ini sudah membuat saya pribadi, tentunya Melisa juga, kayak ingin tahu lebih lagi nih tentang Iya, misi benar kita dalam pekerjaan. Nah, yang kedua nih, kita pengen tahu apakah setiap pekerjaan itu sebenarnya dipandang Tuhan itu baik atau enggak ya? Atau adakah pekerjaan-pekerjaan tertentu yang bisa dibilang ini enggak baik? Nah, aku enggak tahu. Menurut Cici gimana, Ci? Tentang hal ini, Ci? Thank you. Menurut saya kalau ditanya ini ya, sebenarnya nggak tahu juga ya Tuhan ini menganggap pekerjaan ini baik atau enggak ya. Tapi kita set parameter dulu ya, definisinya baik itu apa gitu ya. Nah, baik itu biasanya kalau buat saya itu enggak melihat indikatornya hasilnya besar atau enggak. Nah, maksudnya gini nih, kan banyak orang termasuk kita ya mungkin punya mindset pekerjaan yang baik sama dengan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan yang fantastis, nah, gitu ya. Karena itu pertanda kita sukses tuh dalam hidup gitu. Tapi saya pribadi saya nggak melihat itu selalu selaras begitu, gitu. Bahwa pekerjaan baik itu nggak harus kok menghasilkan pendapatan yang besar. Nah kalau kita balik ke tadi pertanyaannya Cucu dan Melisa yang pertama ya, apa sih tujuan kita kerja? Ya balik aja dari situ kayak gitu. Apakah kerjaan kita ini sudah beri dampak enggak gitu? Apakah ini mencukupi saya enggak gitu? Dan juga apakah ini juga melalui saya bekerja ini mencukupi orang lain enggak gitu? Kayaknya 3 indikator sederhana itu cukup deh untuk mendefinisikan baik atau enggaknya pekerjaan. Terlepas dari dapat gaji gede enggak dari situ, dapat pendapatan besar enggak dari situ. Kalaupun pendapatannya gede tapi ternyata merugikan orang lain gitu. Itu kayaknya udah secara logis saja itu udah nggak baik mestinya gitu. Oh, berarti kita sudah dikasih set parameter atau standar poin-poin penting untuk kita bisa mengetahui ya, ya. Pekerjaan ini sebenarnya dipandang baik di mata Tuhan atau enggak ya dari 3 poin yang di awal tadi, kembali lagi kepada goals atau tujuan itu tadi ya, ya berarti ya. Betul. Selama tiga indikator ini terpenuhi, berarti kita masih ada di jalan yang bisa dibilang wah kerjaan kita aman nih, masih sesuai on track dengan gitu ya. Iya, masih on track sesuai dengan apa yang Tuhan mau, karena memberi dampak, menunjukkan kemandirian ya tadi C ya, sama kita harus berbagi lebih kepada orang lain. Iya, memberi support gitu ya. Jadi ya itu kalau bisa dibilang baik itu juga sama dengan tidak merugikan orang-orang yang di sekitar kita gitu ya. Betul, betul. Jadi pekerjaan-pekerjaan apa yang sekiranya kita mungkin bisa lihat lah ya, yang tidak merugikan itu seperti apa, yang baik itu juga seperti apa, nah gitu. Nah Cik juga mau tanya ini, kalau kita nih sudah mengetahui pekerjaan kita ini merupakan panggilan atau sesuai kehendak Tuhan, kan bisa ciri-cirinya itu memberi dampak. Nah itu kalau misalnya memberi dampak itu faktor-faktornya itu bagaimana sih? Atau kita hanya berjalan semata-mata itu karena kebutuhan kita saja begitu? Oke. Jadi maksudnya Melisa, ya apa sih cara tahunya ini kerjaan ini sudah sesuai enggak dengan panggilan Tuhan gitu. Terus Betul. apa aku ini bekerja ini hanya untuk memenuhi kebutuhanku gitu ya. Betul sekali sih. Kalau menurut pengalaman pribadi nih ya gitu. Karena nggak nemu buku textbooknya tentang ini ya. Nah kalau menurut pengalaman pribadi caranya adalah dengan 2. Yang pertama berdoa. It sounds cliche but it's true gitu. Ya berdoa, dan kedua refleksi diri gitu. Berdoanya gimana gitu ya? Berdoanya ya biasanya berdoa standar ya, kayak kita minta Tuhan kasih tanda, Tuhan kasih peluang gitu ya. Tapi yang lebih penting itu juga momen untuk refleksi diri. Kenapa penting gitu? Karena kita perlu nanya balik ke diri kita, kenapa sih kok kita akhirnya memilih kerjaan ini gitu? Apakah karena kita lihat ada nih peluang untuk bawa perubahan baik nih gitu? Ada nih peluang untuk mengembangkan diriku menjadi a better person gitu. Atau bisa kok mempertimbangkan dari segi penghasilannya ini bakal bisa mencukupiku dan keluarga enggak gitu.
Dan apakah dengan pekerjaan ini itu saya bisa jadi saluran berkat buat orang lain? Nah, setidaknya refleksinya ke situ dulu gitu. Dan nanti yakinlah pada prosesnya gitu ya, dengan segala tantangan yang akan dihadapi gitu ya, Tuhan itu pasti tolong kok, dan Tuhan pasti arahkan dengan waktunya Tuhan gitu. Supaya kita akhirnya makin tahu, makin dapat damai sejahtera. Iya ya, memang ini yang Tuhan mau kayak gitu. Berarti memang kepekaan itu memang harus terus kita asah ya Ce ya, supaya kita semakin mengerti, semakin kita tahu, oh rencana Tuhan buat hidupku itu bagaimana sih, rencana Tuhan atas pekerjaan yang saat ini aku jalani bagaimana, meskipun di dalam pekerjaan yang kita jalani ini banyak kerikil atau bahkan batu-batu besar gitu ya Ce ya. Jadi nggak bisa kita langsung ngejudge, oh pekerjaan ini nggak sesuai sama panggilan Tuhan karena banyak struggle-nya, banyak batu-batu, banyak kerikil. Nggak bisa banget, gitu ya Ce ya. Nggak mesti gitu sih. Nggak mesti gitu. ya. Siapa tahu justru dengan pekerjaan itu karakter kita makin terbentuk, jadi lebih matang. Nah, memang Tuhan sediakan kayak gitu, Jo. Nah, bisa jadi. Wah, karena memang ada pepatah, ada pelangi sehabis hujan. Jadi anggapannya mungkin batu atau kerikil yang mungkin saat ini kita hadapi, yang saat ini kita jalani, entah di dalam usaha bisnis kita, pekerjaan kita, dimanapun kita berada, cukup berat, tapi kita tetap percaya kalau ada pelangi setelah itu. Mungkin ada cara Tuhan saat ini mungkin membentuk kita, supaya kita semakin dewasa, semakin mengerti rencana Tuhan, sehingga Tuhan akan nunjukkan di kedepannya ya Ce ya. Apa yang harus, apa reward yang pantas benar-benar buat kita anak-anaknya yang bertahan menghadapi badai-badai pekerjaan ini gitu. Ce. Buah kesetiaan gitu Buah ya. kesetiaan, betul. Tapi kadang-kadang nggak muncul pelangi loh, Jo, setelah Iya. hujan gitu kan. Nah. Iya, betul Tapi sih. nggak apa-apa, Alkitab bilang asal kita nempel aja sama Tuhan, pokok anggur yang benar gitu. Kita pasti berbuah kok dimanapun ditempatkan. Oh, ada satu ayat lagi nih, ingat nih. Walaupun pohon ara tidak berbuah gitu kan, rasanya hopeless kayak gitu, tapi kasih Tuhan itu tetap kok. Jadi nggak apa-apa, kita punya Tuhan yang keren. Wih. Kalau di sini saya merasa kayak, waduh, kalau indikator dari suatu pekerjaan itu nggak mesti tentang kita selalu bersukacita di dalam pekerjaan gitu ya, Ce ya. Berarti kayak kadang itu ada hal-hal yang membuat kita down mungkin, tapi sebenarnya di dalam pekerjaan itu merupakan panggilan Tuhan sebenarnya gitu. Tapi itu bro, kembali lagi di dampaknya itu seperti apa di dalam pekerjaan itu. Betul. Sepakat dengan Melisa. Jadi ngingetin aku juga sama ini ya, hamba-hamba Tuhan yang atau tokoh-tokoh lah di Alkitab gitu ya. Kan nggak selalu mulus tuh jalannya gitu ya. Nggak selalu Daud jadi raja juga nggak mulus-mulus amat gitu ya jadi raja gitu. Tapi dalam bahkan Salomo ya itu bilang bahwa dalam lembah kekelaman pun gitu asal Tuhan beserta. Jadi ya kira-kira gitu juga deh dalam kerjaan. Kalau dalam pekerjaannya Cike yang sekarang ini mungkin suka dukanya apa Ce? Waduh. Suka dukanya ya. Di-spill sekarang nih. Gitu ya. Ya nggak apa-apa Ce. Sedikit-sedikit aja ya. Kita kasih bocoran dikit lah Ce. Kita juga pengen tahu. Iya. Kok kayaknya aku duka terus ya? Oh enggak. Loh, Sukanya akhirnya dapat pendapatan sendiri gitu ya. Wah. Yang dulu biasanya terima uang saku dari orang tua, sekarang akhirnya I earn my own money gitu ya. betul. Itu mungkin yang dikejar sama anak-anak kalau sudah lulus sekolah, entah ya lulus pendidikan ya Ce ya. Akhirnya aku sudah bisa menghasilkan sendiri tanpa bergantung dengan orang tua. Jadi aku bisa beli apapun yang aku mau, kebutuhanku, hobiku aku bisa penuhi dengan pendapatan yang aku punya. Wah, itu mungkin yang sedikit bisa menggambarkan nih teman-teman yang mungkin saat ini sedang menjalani proses pembelajaran ya. Ke depan kalian ketika terjun di dalam dunia pekerjaan, inilah saat-saat yang ditunggu-tunggu. Salah satu pencapaian hidupnya Salah satu ya. pencapaian bisa menghasilkan penghasilan sendiri.
Jadi merasa mulai ini bisa belajar untuk support orang lain juga. Ya. Selama ini disupport, belajar untuk support orang lain juga gitu. Kalau dukanya banyak benernya ya gitu. Nah, Lebih banyak dukanya malahan ya, setelah menjalani 16 tahun apalagi. Iya. Wah, nggak bisa dibayangin sih struggle-nya seperti apa sih 16 tahun itu. sukanya juga banyak kok, Oh. tenang aja. Wah, nah kita Tapi nggak kan tetap jauh-jauh. langsung Benar. dari sesuai dengan kehendak Tuhan gitu ya, walaupun dukanya banyak tapi tetap. Masih proses sih sebenarnya. Masih proses ya. Yap. Ya, nggak jauh-jauh sih tentunya dengan topik utama atau tema kita tentang mission in workplace. Tentu kita butuh nih langkah-langkah praktis atau tidak, apa sih yang sebaiknya kita anak-anak muda, anak-anak yang bekerja ini bisa lakukan untuk mencapai misi tersebut atau panggilan tersebut, C? Thank you. Nah, mungkin buat teman-teman 16 tahun bekerja itu waktu yang panjang ya. Bahkan waktu saya nyebut 16 tahun tuh saya juga kaget sendiri ya. Iya udah, wah udah sedekade lebih gitu ya, hampir 2 dekade gitu ya. Tapi kalau kilas balik ya, sebenarnya saya juga nggak terlalu yang expert banget gitu. Saya belum layak juga dibilang senior banget dalam kerjaan yang sampai akhirnya tips-tipsnya ini bisa jadi kunci andalan gitu ya. Nggak gitu. Bisa sih. Tapi kalau boleh berbagi dari pengalaman selama ini gitu, saya pun belajar banyak dari kegagalan, dari suka dan duka tadi gitu ya. Setidaknya ada beberapa hal yang bisa saya bagiin gitu ya. Paling nggak ada 3. Nah, yang pertama itu karena nama saya Ike, saya mulai dengan I gitu ya. Integritas. Cik Ika nih terkenal dengan pantunnya ya guys ya. Integritas dalam artian setidaknya ada 2 hal itu jujur dan disiplin. Itu. Berintegritas itu jujur dan disiplin. Benar-benar jujur pada orang lain dan jujur pada diri sendiri. Nah itu kadang kita cuma mengedepankan jujur pada orang lain tapi kita sendiri lupa nih harus jujur pada diri sendiri. Jujur akan kelemahan diri, apa yang perlu diperbaiki, nah itu penting gitu. Dan itu akan mengasah integritas kita. Lalu yang kedua setelah I kita punya S, ntar nggak jadi singkatan sih, tapi setia gitu ya. Setia ini maksudnya dan punya, ini kalau bahasa Inggrisnya itu lebih ke arah perseverance atau tekun dan resilient. Sering dengerin ya, resilient ini kayak daya pantul gitu, kayak bola basket itu begitu dipantulin dia nggak berhenti gitu, tapi dia mantul balik gitu. Jadi di kerjaan itu juga yuk kita belajar nggak gampang mutung gitu. Karena seperti yang tadi kita udah omongin ya, nggak mesti mulus kok jalannya kita. Ada kendala dan ketika dapat kendala, yuk belajar untuk nggak mutung gitu. Nggak berhenti di situ. Bukan karena kita kuat gitu, tapi ingat gitu, Tuhan tuh panggil di sini. Nah ini Tuhan ini punya satu misi nih, kenapa kita harus di sini. Jadi ya we have to bangkit lagi kayak gitu. Nah yang ketiga adalah balik jadi I lagi gitu ya. Waduh habis I. Seperti setia, pantun terus, ya. Iya seperti Pembuka, pantun ya. isi, penutup. Pas Tapi kan tadi kalau katanya disingkat sama isi. kayak isi. Oh iya betul ya isi gitu ya. Iya. Betul ya. Ini nih kebanyakan ngajar bahasa ini kayak gini nih. Iya. Oke, yang I terakhir itu adalah inspirasi gitu. Kita perlu memacu diri untuk juga bisa jadi inspirasi jadi profesional dalam tempat kerja. Terutama nih ya, kan kita konteksnya nih Ecclesias Youth gitu ya. Inspirasi buat siapa? Ya buat teman-teman yang lebih muda, buat teman-teman yang kita sama-sama punya iman dalam Kristus gitu ya. Kita punya Tuhan yang keren. Yuk kita makin inspirasi lebih banyak orang. Makanya itu jadi garam dan terang itu tadi ya. Nah, kasih dampak jadi inspirasi. Gitu, jadi ingat ISI, integritas, setia dan inspirasi. Woi. Ingat Cik Ika, ingat isinya juga. Ingat CIK, ingat isi, integritas, setia, dan inspirasi. Oke. Wow. Mungkin boleh nih Cik dikasih kesimpulan dari
semuanya ini sedikit aja biar kita nyantol ini isinya tuh apa. Wah, ini closing statement gitu ya. Iya. Oke. Ya, seperti yang Ica bilang tadi, saya suka berpantun. Ya, saya terinspirasi dari pendeta senior kita ya, Pendeta Emeritus Agustinus Raharjo. Oke, ini saya kasih satu pantun untuk penutup ya. Wah. Apa yang dicari orang? Uang. Yes, dunia betul. bilang uang. Hmm. Tapi apa yang dicari Tuhan? Anak-anaknya yang berjiwa pejuang, setia jadi garam dan terang. Wah. Wih. Ternyata Quotes of the day hari ini. iya. Wah, nggak Bisa salah. diingat, dicatat dan Benar. dimasukkan dalam hati. Ya. Oke. Terima kasih sekali lagi buat Cike. Ya. Hari ini sungguh luar Luar biasa. biasa. Kita dapat sesuatu hal yang keren. Saya pribadi dapat sesuatu hal sedikit menjawab berbagai keraguan saya tentang tujuan hidup terfokus di dalam kita bekerja. Semoga juga ini bisa memberkati para pendengar, teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini dimanapun kalian berada, tetap semangat buat menjalani setiap hari kalian. Dan terus bersukacita ya, saling mendoakan kalau misalnya ada yang mau bekerja atau masih ada yang kuliah gitu. Dari sekarang, mulai sekarang tidak apa-apa ya untuk terus menggumulkan Iya. pekerjaan selanjutnya itu seperti Menggumulkan apa. nanti kalau Ya. sudah lulus, aku minta Tuhan dibimbing, diarahkan aku bekerjanya bagaimana. Supaya aku juga bekerjanya nyaman, nggak melenceng dari tujuan yang sudah Tuhan kasih. Gitu. Betul sekali. So, kita mau sedikit kasih informasi di next episode kita akan sama-sama membahas tentang profesionalis di tempat kita bekerja. Betul sekali, dan Gimana? temanya tuh nggak kalah menariknya dengan tema ini ya. Iya. Jadi kalau sudah bekerja kita bagaimana sih bersikap profesional gitu di Ya. dalam tempat kerja itu. Di topik ini itu juga nantinya akan ada beberapa part ya, Melisa ya. Betul, ini ada 2 part ya Joy ya. Jadi harapannya teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini jangan sampai berhenti hari ini di topik pembahasan kita pertama ini, tapi pastikan kalian tetap pantau terus. Klik loncengnya. Ya, klik biar loncengnya karena ini notifikasinya tuh masuk ya Masuk. kalau podcast Eklesia itu sudah keluar. iya. Yang tentunya juga masih dengan pembicara yang sama. Wah, ini yang ditunggu-tunggu Ditunggu-tunggu. oleh kita semua. Kalau bisa 10 part juga kita Ya. nggak bakal bosen nggak bakal disebutnya ya. bosen. Oke, sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih buat Cike, buat kesediaannya membahas bersama dengan kita topik di part yang pertama ini. Dengan senang hati. Wah, oke. Sekian dulu pembahasan kita pada podcast episode kali ini. See you next week. Bye-bye, Bye-bye, Leaders.